Selamat pagi, Shalom. Terpuji nama Tuhan atas kasih-Nya yang memungkinkan kita sehingga kita bisa berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Marilah berdoa. Allah kami yang maha baik, jiwa kami merindukan firman-Mu di pagi hari ini. Firman yang adalah kebutuhan utama jiwa kami. Berilah kami hikmat pengertiannya Tuhan, agar kami sungguh bisa memahami misteri kebenaran-Mu yang Engkau akan singkapkan melalui firman-Mu. Dan biarlah oleh belas kasih-Mu, kebenaran-Mu itu akan semakin mengubah cara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Kamis 26 Agustus 2021, kuat dalam kelemahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebanyakan orang ingin dikenal akan kelebihannya dan tak ingin kelemahannya itu diketahui oleh orang lain. Karena itu, berbagai macam cara dilakukan untuk menutupi setiap kelemahan itu. Apalagi jika orang tersebut memiliki sebuah kedudukan dalam masyarakat. Biasanya, semakin terkenal seseorang, akan semakin keras usahanya dalam menutupi kekurangan dan kelemahannya. Dan jika sampai ada orang yang mengetahui kelemahannya, itu dianggap bisa menghancurkan reputasinya. Saudara, Rasul Paulus berbeda dengan itu. Sebagai seorang rasul yang pelayanannya luar biasa, dia jujur mengungkapkan akan kelemahannya. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia menceritakan bagaimana ia memohon kepada Tuhan untuk mengambil yang disebut duri di dalam dagingnya. Saudara, tentang kata duri, kata yang dipakai adalah skolpos, artinya sebuah tiang hukuman. Anaskolopisestai, artinya diikat pada tiang sebagai cara dari penghukuman. Dan skoetgen menunjuk pada penderitaan-penderitaan yang paling menekan. Saudaraku, dari makna kata ini terlihat bahwa ada pengakuan diri yang jujur dari seorang Rasul Paulus. Meski dia adalah penginjil yang terkenal, penginjil yang sangat hebat, dia mengakui ada duri dalam dagingnya, ada tekanan yang tidak mampu ia angkat sendiri, sehingga ia dengan jujur di hadapan Tuhan mengakui kelemahan itu dan memohon jika Tuhan berkenan untuk mengangkat duri itu, untuk mengangkat tekanan itu dari dagingnya. Hukuman mati menantinya sebagai konsekuensi pelayanannya sedang menantinya, dan dia tidak mampu memikul sendiri. Tidak cuma sekali Paulus memohon hal itu kepada Tuhan, namun sampai 3 kali. Tapi apa jawab Tuhan?
cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bayangkan, seorang Rasul Paulus yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 12 dikatakan, sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit. Namun dalam konteks bacaan kita hari ini, di sini sangat terlihat dia tidak punya kekuatan untuk melawan tekanan yang ada dalam dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti layaknya Rasul Paulus, ini mau mengatakan kepada kita bahwa sekuat, sehebat, dan seberpengaruh apapun kita hanyalah ciptaan biasa yang punya keterbatasan, yang ada di dalam kelemahan. Pastinya ada duri dalam daging kita. Namun memang bahwa duri itu bisa bermacam-macam pada diri kita. Mungkin masalah penyakit yang tidak kunjung sembuh, tekanan dalam masyarakat, tekanan dalam keluarga, tekanan dalam pekerjaan, tekanan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Semua hal-hal ini bisa saja menimpa setiap orang, termasuk orang yang sangat dekat dengan Tuhan sekalipun layaknya Rasul Paulus. Namun, dari pengalaman spiritualitas Rasul Paulus, kita bisa menemukan pesan kehidupan. Kita bisa menemukan nilai iman yang sangat berharga bahwa beratnya tekanan kehidupan yang memperlihatkan kelemahan kita, justru di sanalah mengalir dan dinyatakan kasih dan kuasa Tuhan secara sempurna. Ayat 10 bacaan kita mengatakan, aku kuat ketika aku lemah karena aku di dalam Kristus. Joni Eareckson, seorang yang mengalami kelumpuhan, mengatakan, sangkalilah kelemahanmu dan kamu tidak akan pernah menyadari kekuatan Allah yang ada di dalam dirimu. Karena itu saudaraku, marilah dengan jujur kita mengakui keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan yang begitu rapuh. Kita belajar untuk mengalami kuasanya dalam kelemahan kita. Karena pada waktu kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menyadari bagaimana Allah memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena Kristus, aku lemah, namun aku kuat. Terpuji namanya yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ada begitu banyak hal dalam hidup kami yang bisa menekan kehidupan kami. Namun terkadang dengan keangkuhan diri kami merasa mampu untuk mengatasinya sendiri. Kami kemudian mengabaikan Tuhan. Namun terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami, mengajarkan nilai iman kepada kami bahwa selaku ciptaan-Mu yang sangat rentan untuk jatuh. Sejujurnya, kami tidak punya daya tanpa Tuhan. Kami akan tergilas dengan tekanan kehidupan jika berusaha menyelesaikannya sendiri dengan kekuatan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan oleh Tuhan untuk dengan jujur mengakui kelemahan-kelemahan kami di hadapan Tuhan, seperti Rasul Paulus, menjadi tanda bahwa kami mau membuka hidup kami untuk diisi oleh kuasa Tuhan. Sadarkanlah kami Tuhan bahwa tekanan-tekanan hidup boleh saja ada, tapi kami juga semakin diyakinkan hari ini bahwa kuasa-Mu akan terus mengalir dalam kelemahan-kelemahan kami. Kami kuat dalam kelemahan karena Engkau-lah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik dan sungguh peduli dengan kelemahan kami, yang sungguh ada dalam kerapuhan kami. Sungguh tidak ada yang bisa disejarkan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai aktivitas Bapak Ibu sekalian. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita.